Hai, ini aku lagi, Lia. Kali ini aku akan bacakan sesuatu yang berbeda untuk kamu. Ini adalah bacaan untuk Leo, Sun, Moon, Rising dan Venus. Ini mengenai siapa yang ada, yang akan datang, hadir, atau sudah dan sedang hadir di hidupmu saat ini sampai akhir tahun 2021 ini. Kali ini, aku hanya akan menggunakan court cards dan major arcana. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok bisa tidak, ambil saja yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Jangan lupa untuk mengambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja King adalah seorang wanita, dan Queen adalah seorang laki-laki. Dan ini bisa saja gabungan sifat dari satu orang saja. Atau bisa juga, akan ada beberapa orang yang datang padamu, dengan sifat-sifat tersebut. Dan bisa juga, kamu mempunyai beberapa kesamaan sifat dengan orang-orang ini. Jadi seperti saling bercermin. Aku juga tidak menyebutkan zodiaknya, karena tidak selalu zodiak yang sama yang akan datang. Leo, Queen of Wands, seorang pengusaha yang baik. Dia juga senang bergaul, berada di tengah-tengah orang banyak dan suka diperhatikan. Tapi, dia juga akan menjadi dirinya sendiri dan tidak akan berubah atau mengubah dirinya karena siapapun dan untuk siapapun. Dia seorang yang mandiri dan bebas. Mereka kadang juga terlalu percaya diri dan keras kepala dalam hal pengambilan keputusan. Kadang, dia juga bisa memanipulasi orang, agar mengubah orang itu untuk mengikutinya atau menjadi seperti yang dia mau. Dia juga energik dan memiliki daya tarik kemolekan tubuh yang tinggi. The Lovers, suka humor dan kepintaran, pandai memilih, pencari soulmate. Mereka mencari soulmate-nya kesana kemari, ini yang membuat mereka terkesan suka ganti-ganti pasangan atau bahkan bisa menikah lebih dari sekali. Karena ini adalah mengenai dualisme. Bisa jadi juga ada ketertarikan fisik. Jadi, berhati-hatilah. Open-minded, sangat mencintai, sangat pemaaf. Welas asih, bisa meredakan amarah orang, kalem. Dia ingin menolong orang, dan menawarkan penyembuhan kepada siapapun. Romantis, cepat mengetahui kondisi seseorang atau situasi tertentu. Dia juga suka menunjukkan cintanya dan ingin melakukan yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Romantis, bukan? The World, seorang pengasuh yang baik. Ini juga berarti untuk anak-anaknya. Sederhana, jujur, yang berarti sangat bisa dipercaya. Tulus, seseorang yang bisa membuat orang lain, terutama pasangannya bahagia dengan sikapnya. Kadang, orang ini juga berani mempertaruhkan segalanya untuk kesempatan yang akan datang. Dia juga seseorang yang perfeksionis. Dia juga seseorang yang biasanya banyak bersyukur dan merasa terpenuhi dalam hidupnya. Dia merasa hidupnya memang sudah ditempatkan sebagaimana seharusnya. Dan bila dia belum merasa berada pada tempat atau posisinya, maka dia akan berfokus untuk mendapatkan apa yang dia rasa harus dia capai. Dia adalah orang yang fokus akan sebuah pencapaian. Knight of Cups, orang ini begitu mengagungkan cinta. Buat dia, cinta itu harus begitu sempurna, maka pasangan yang dia cari juga harus sempurna, dan ketika dia melihat kesalahan, keburukan, atau sesuatu yang dia rasa tidak baik dari pasangannya, maka dia akan pergi, mencari yang lain, yang sempurna. Padahal, kesempurnaan itu tidak pernah ada, maka, dia sering dicap sebagai player, karena dia akan merasa kecewa, pergi dan mencari kekasih lain, ketika dia tidak menemukan apa yang dia inginkan dari seseorang. Berpindah-pindah, dari satu pasangan ke pasangan lainnya. Cintanya menggebu-gebu bak pujangga. Terobsesi akan keindahan cinta. Dia sangatlah romantis. Knight of Wands, seorang petualang sejati, yang suka bepergian,
yang selalu saja in and out dalam sebuah hubungan sesuka hatinya. Kadang, hari ini dia bisa saja begitu mencintaimu, tapi besok bisa saja dia seperti seseorang yang bahkan tidak kenal padamu. Hari ini bisa saja dia memanjakanmu, menelponmu 3 kali sehari, keesokannya, besok atau lusa, bisa saja dia tiba-tiba tidak menghubungimu sama sekali. Kadang dalam waktu sebentar, kadang dalam waktu yang lama, tergantung suasana hatinya, dan tiba-tiba dia muncul kembali untuk menanyakan kabarmu. Bersama dengannya, bukan berarti tidak bisa berkomitmen. Tapi, apakah sanggup menghadapi gayanya yang selalu saja in and out, yang kadang membuat orang jadi ragu dan bingung dibuatnya? Temperance. Penyabar, pengertian, rasa ingin tahunya tinggi, penyelidik. Mereka suka membaca terutama tentang sesuatu yang kekinian, yang up to date. Orang ini juga suka menggunakan media. Mereka juga bisa menulis atau fotografi. Tujuan dia bukanlah jatuh cinta dan menikah. Membuat sesuatu atau sebuah kelompok menjadi lebih baik, bisa jadi salah satu tujuan hidupnya. Orang ini juga sangat menawan, bisa berbicara dengan baik dan membuat orang terkesan padanya. Juga suka kebersihan. Oke, hanya itu yang bisa aku sampaikan. Tolong like, share, komen dan subscribe channel ini. Dan, terima kasih sudah menonton channel ini.